Assalamualaikum teman-teman. Insya Allah hari ini kita akan review pembelajaran lagi ya. Sebelum itu saya akan mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Semoga dengan pergantian tahun ini bisa membuat kita menjadi lebih bersemangat lagi ya beribadah dan lebih semangat lagi belajarnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan review pembelajaran yang kedua ya. Nah, sebelum itu kita baca doa dulu. Tangan di depan dada, siap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu ada Bina, IPA, Matematika, dan PKN. Terasa ya, sekarang Antum sudah akan PH dan Antum akan beralih ke tema 2. Nah, sebelum itu pastikan Antum sudah paham nih materi di tema 1 dan juga semua latihan yang ada di modulnya sudah terisi agar Antum bisa mengerjakan agar Antum bisa menyelesaikan soal-soal PH nanti dengan lancar. Nah, ini ada quotes dari Ustazah yaitu tidak ada yang tidak pandai, yang ada hanya orang yang tidak mau belajar. Jadi antum tuh sebenarnya semuanya adalah orang-orang pintar, tinggal belajar aja lagi. Oke, yang pertama kita review materi bahasa Indonesia dulu ya. Materinya itu tentang keterkaitan gagasan. Nah, ini Ustazah ada gambar seekor kucing. Silahkan diamati. Apa ya kira-kira informasi yang bisa kita dapatkan? Nah, betul. Ini seekor kucing. Habis itu, dia memiliki mata berwarna hitam dan kuning. Dan bulunya belang 4, yaitu ada putih, hitam, kuning, dan coklat. Kita juga bisa membuat sebuah cerita dari 3 gagasan di atas loh. Kalau di pembelajaran 9 Ustazah sudah menjelaskan dari sebuah gambar kita bisa membuat satu paragraf. Sekarang dari sebuah gambar kita bisa membuat satu cerita yang terdiri dari beberapa paragraf. Jadi masing-masing gagasan ini akan menjadi satu paragraf nantinya. Seperti apa? Nah, seperti ini. Ustazah beri judul karangannya itu Kucingku. Dari pengamatan tentang gambar kucing ini ya. Nah, aku memiliki seekor kucing, dia aku beri nama Koko. Aku menemukan Koko di bawah mobil yang diparkir dekat swalayan. Untungnya, aku menyadarinya saat itu. Jika tidak, mungkin saja Koko sudah terlindas ban mobil. Nah, ini dari gagasannya yaitu seekor kucing. Ustazah kembangkan menjadi beberapa kalimat dan jadilah satu paragraf. Nah, di paragraf kedua, Ustazah mengembangkan gagasannya yaitu memiliki mata berwarna hitam dan kuning. Ustazah kembangkan menjadi satu paragraf seperti yang di teks ini. Koko memiliki mata berwarna hitam dan kuning. Menurutku, mata Koko sangat indah. Saat pagi hari, mata Koko tampak berkilauan di bawah sinar matahari. Nah, dan yang terakhir, Ustazah kembangkan menjadi paragraf juga. Koko memiliki bulu belang 4, yaitu putih, hitam, kuning, dan coklat. Tak seperti kucing biasa yang bulunya belang 2 atau 3, ini adalah keindahan lain yang dimiliki Koko selain matanya. Nah, ini ya karangan Ustazah dari mengamati gambar seekor kucing menjadi sebuah cerita yang gagasannya yaitu tentang kucingku. Oke, bagaimana keterkaitan masing-masing gagasan tadi? Pertama kita lihat dia berurutan ya dari gagasan yang pertama, gagasan yang kedua, dan gagasan yang ketiga. Yang pertama tuh harus berada di awal karena ia menjadi pembuka cerita. Kalau misalnya kita letakkan di akhir, jika dibalik itu ya urutannya menjadi tidak nyambung. Misalnya tadi gagasan yang kedua kan tentang warna bulu koko, tentang mata koko berwarna kuning dan hitam. Ustazah letakkan menjadi paragraf yang pertama. Kemudian paragraf kedua Ustazah bahas tentang bulu koko berwarna belang 4. Kemudian di akhirnya baru Ustazah jelaskan ini adalah koko. Nah, kan jadi tidak nyambung. Jadi dia harus urutan antara 1, 2, dan 3. Dan keterkaitan berikutnya adalah dia menguatkan
Setelah ide cerita disampaikan oleh gagasan yang pertama yang kita pilih sebagai gagasan pembuka, gagasan yang kedua dan gagasan yang ketiga menguatkan gagasan yang pertama dan memperjelas ide cerita. Setelah Ustazah jelaskan bahwa ini adalah seekor kucing dan Ustazah memberi namanya Koko, lalu Ustazah mulai menjelaskan tentang warna matanya, warna bulunya, gitu ya. Jadi warna mata dan warna bulu tadi menguatkan cerita tentang si Koko. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang Bina ya. Bagaimana caranya kita membuat cerita? Nah, sekarang saya ulang lagi. Yang pertama kita amati gambar dengan seksama, lalu kita dapatkan informasinya. Kemudian kita mengurutkan gagasannya dengan teratur, sehingga ceritanya bisa nyambung. Dan yang terakhir kita sajikan. Seperti halnya makanan yang enak, cerita yang sudah diurutkan, gagasannya dan sudah dibuat jadi paragraf, tinggal kita sajikan dalam bentuk teks cerita, sehingga bisa dinikmati dengan nyaman dan menjadi cerita yang indah. Nah, selanjutnya kita review tentang IPA ya, yaitu tentang bunyi mengalami pelenturan. Kok bisa ya bunyi itu sampai ke otak, padahal bentuk telinga itu berkelok-kelok? Ayo, siapa yang tahu? Ini bentuk telinga kita ya, di dalamnya ada langgasan sanggurdi, ada rumah siput, itu sangat tidak lurus ya, lebih berkelok-kelok. Tapi kenapa bisa sampai ke otak? Ternyata gelombang bunyi itu sama seperti air, bisa dipantulkan dan bisa dilenturkan. Nah, bagaimana bisa kita buktikan? Nah, siapa yang pernah mendengarkan klakson di tikungan seperti gambar ini? Pernahkah antum mengalaminya? Pertamanya mobilnya belum terlihat, tapi antum sudah mendengar bunyi mesin mobil yang akan datang. Ketika klaksonnya dibunyikan, antum sudah bisa mendengarnya, padahal jalannya itu berkelok dan mobilnya belum kelihatan. Nah, itu membuktikan bahwasannya bunyi tadi bisa dilenturkan ya teman-teman. Ini contoh lainnya. Ada sebuah radio yang berbunyi di sini, padahal yang di dindingnya berbeda ya. Dan ini adalah seorang anak. Dia tetap bisa mendengar bunyi radio ini meskipun dia dibatasi oleh dinding. Kenapa? Karena bunyi tadi mengalami pelenturan. Dia tidak hanya terdengar di sini, tapi juga sampai ke gelombang-gelombang berikutnya, sampai ke orang yang ini. Sehingga bunyinya bisa didengar oleh anak laki-laki ini. Nah, ini contoh lainnya ya. Ketika ada orang yang di dalam ruangan sedang berbicara, pintunya dibiarkan terbuka, maka biasa didengar oleh orang yang berada di luar. Karena bunyinya melentur sampai keluar ruangan. Oke, lanjut kita bahas tentang matematika, yaitu tentang segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kemudian antum juga akan mengukur sudut. Bagaimana caranya? Pertama, kaki sudutnya kita perhatikan dulu. Dia harus menempel pada garis busur sejajar dengan kaki sudut ya. Kemudian titik sudutnya kita perhatikan, pastikan terhimpit dengan titik sudut. Nah, kemudian ukur dengan searah. Contohnya seperti ini. Nah, ini titik sudutnya ya. Ini titik sudut, harus ada di titik ini. Kemudian ini kaki busur kiri dan ini kaki busur yang kanan. Hitung dari 0 derajat ke arah atas. Misalnya kita akan mengukur sudut yang ini, maka kita paskan titik sudut ini nih berada di titik ini, kemudian kita hitung dari 0 sampai ke atas, harus searah. Kalau misalnya dia sebelah sini, antum akan mengukur sudut yang ini, maka antum tempelkan ke sini. Dan kaki sudut ini harus sejajar dengan garis ini. Lalu kita ukur dari 0. 0-nya berada di luar ya. 0 sampai di atas. Itu contohnya. Dan ini mengukur panjang sisi ya teman-teman. Kita harus mulai dari angka 0 bertepatan dengan garisnya ya. Tidak boleh lewat dan tidak boleh kurang. Nah, sifat segi banyaknya antum harus ingat. Pertama sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. Jika salah satunya tidak, maka dia bukanlah
segi banyak beraturan. Bagaimana caranya kita bisa tahu? Pertama, ukur semua sudutnya dulu. Semuanya ya teman-teman, harus semuanya, tidak boleh satu sudut pun ketinggalan untuk diukur. Kemudian ukur semua panjang sisi, catat hasilnya dengan teliti, kemudian bandingkan hasil pengukurannya apakah sudah semuanya sama atau masih ada satu yang berbeda. Nah, kalau misalnya semuanya sudah sama, berarti Antum bisa menentukan itu adalah segi banyak beraturan, atau jika ada satu saja yang tidak sama, maka itu bukanlah segi banyak beraturan atau segi banyak tidak beraturan. Nah, ini contoh segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan ya teman-teman. Bisa Antum amati dan juga ada di modul ya. Nah, terakhir kita akan review tentang materi PPKN tentang keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Nah, ini tentang Indonesia, bahwa Indonesia itu punya suku bangsa yang beragam, kaya sekali akan perbedaan, namun tetap bersatu sebagai bentuk mensyukuri perbedaan yang merupakan anugerah dari Tuhan. Ini suku Minang. Nah, ini adalah suku Minangkabau. Anda bisa lihat dengan pakaian adat dan rumah adatnya. Suku ini adalah suku mayoritas di Sumatera Barat. Nah, bagaimana pewarisan garis keturunannya? Dia itu menggunakan garis keturunan matrilineal ya, membuat kekerabatan anak lebih cenderung dekat dengan keluarga ibu. Jadi antum sukunya apa? Itu tergantung dari suku bunda antum. Kalau bunda antum suku Koto, ayahnya suku Piliang, berarti antum adalah suku Koto. Dan ini membuat antum lebih dekat dengan kekerabatan ibu karena garis keturunannya diambil dari ibu. Jadi cucu yang kandung itu cucu dari rumah gadang nenek dari ibu perempuan gitu ya. Itu kekerabatan yang ada di Minangkabau. Berbeda dengan suku bangsa lain yang patrilineal yang cenderung ke keluarga ayah. Nah, ini adalah salah satu ciri sosial yang khas berada di Minangkabau. Bagaimana bahasanya? Nah, antum sering mendengarkan di acara-acara barale, acara-acara mandoa. Orang Minangkabau itu suka berpepatah petipih. Ya, ini adalah budaya orang Minangkabau. Selain rumah adat, lagu daerah, baju adat dan masakannya, itu adalah salah satu contoh dari budaya khas suku Minangkabau. Nah, ini suku Jawa. Perhatikan, dia suka pakai belangkon ya. Bagaimana garis keturunannya, pewarisannya? Dia memakai sistem patrilineal, dia cenderung ke keluarga ayah. Dan bahasanya mereka cenderung berbahasa santun dan lembut. Nah, ini ciri khas orang Jawa sekali ya. Selain masakannya yang cenderung manis. Nah, itulah salah satu contoh dari budaya khas suku Jawa. Dan ini yang terakhir adalah suku Batak. Ini berasal dari Sumatera Utara. Dia menggunakan patrilineal ya, kekerabatan dari keluarga ayah. Dan bahasanya, orang Batak itu cenderung tegas dan lugas dalam berbicara. Bagi mereka yang baru mengenal suku Batak akan mudah tersinggung dengan logat mereka yang tegas. Namun, orang Batak itu sesungguhnya memiliki hati yang lembut. Logat Batak ini adalah salah satu contoh budaya khas suku Batak ya, selain dari tarian dan rumah adatnya. Gitu. Alhamdulillah kita sudah selesai review pembelajaran kali ini. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat belajarnya teman-teman. Pastikan modul antum sudah dikerjakan semuanya. Sudah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.